Teman-teman tahu bahwasanya ketika kita tidak berdoa kepada Allah itu dianggap orang sombong. Masya Allah, orang sombong. Yang ketiga, ini sebenarnya sudah masuk yang kedua tadi. Yang ketiga adalah taubat. Nah, teman-teman harus taubat ya. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ketika ya kita nggak tahu ya apa saja yang kita lakukan di siang hari, di pagi hari, entahlah pekerjaan kecil apapun, itu meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu apa yang kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kalau ingin ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau nanti moderator bisa. Ini sebenarnya masih ada lanjutnya. Ini kan perkara-perkara yang harus 3 perkara yang harus ada di dalam diri penghafal Al-Quran. Nah, nanti ada juga tip bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran supaya selesai 30 juz. Ya, nanti kita mungkin di lain waktu saja kita membahas yang itu. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kasiran untuk karya. Untuk semuanya yang ingin bertanya silakan bisa diketik atau ditulis di kolom komentar. Untuk yang lainnya silakan yang mau bertanya. Ya, teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang 3 perkara yang harus ada dalam menghafal Al-Quran? Kalau ingin di luar materi, silahkan saja, tidak apa-apa kok. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Kak, pernah dengar kalau kita lagi menghafal Quran terus kadang sulit. Apakah benar itu karena dosa kita yang begitu banyak? Mohon dijawab, Kak Arya. Mungkin ada ya. Aku juga pernah dulu dengar dari Ustadz Ana itu bahwasanya ketika kita sulit menghafal Al-Quran itu Allah menginginkan pahala kita itu semakin banyak. Belum tentu ya kita nggak tahu ya dosa kita itu banyak atau belum. Tapi saya yakin dosa saya itu lebih banyak daripada teman-teman semua. Ya kita berhusnudon saja, berprasangka baik aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita itu menghafalnya sulit, ya mungkin Allah menginginkan pahala saya itu lebih banyak daripada pahala-pahala sebelumnya. Lalu kemudian Allah menginginkan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan bersih, sehingga kita besok ketika sudah hafal Al-Quran itu kita bisa memberi mahkota kepada orang tua, bisa memuliakan orang tua di akhirat kelak dan bisa membawa keluarga kita di surganya kelak. Dan teman-teman ya besok kalau misalnya Aharia ini nggak ada di surga, cari teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya udah di VIP, nggak bercanda ya. Besok kita saling mencari di surga. Barakallahu fikum. Masya Allah, Kak. Oh ya, ingin menambahkan sedikit ya.
kalau kita misalkan sulit menghafal Al-Quran, bisa jadi Allah tuh pengen gitu lah. Kita tuh pengen apa ya? Allah pengen kita tuh mati dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam apa ya? Menghafal Al-Quran terus gitu, bukannya bosen nih, ini bosen nih. Kenapa ya nggak bisa gitu sulit menghafal Al-Quran? Nah, itu karena Allah pengen kita tuh terus menerus untuk membaca Al-Quran, mengulang kembali ayat-ayat Allah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz ingin bertanya, zaman sekarang banyak kita temui para hafiz yang melanggar aturan agama, misalkan dia seorang hafiz tapi dia masih terlibat dalam namanya pacaran. Bagaimana pandangan yang harus kita tujukan padanya, Ustadz? Syukron. Ya, gimana ya? Tadi udah tak jelasin ya di kedua tadi tentang doa, yaitu salah satu dia meremehkan. Dan juga ada hadis tadi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia tidak menjadikan ilmu yang dia dapat itu menjadi perisai, maksudnya menjadi benteng dia untuk tidak melakukan maksiat. Nah, itu salah satu ya kita harus terhindar. Ya kita doakan aja teman-teman. Mungkin ketika kita mau menasihati, kita kita insecure gitu ya, dia lebih banyak ilmunya dan sebagainya. Ya, kita panjang pendeknya apa ini maksudnya? Ya, maksudnya kita sampaikan, terus kemudian kita doakan. Intinya jangan sampai kita doakan teman-teman kita supaya kita bisa sama-sama berbuat kebaikan itu, bisa sama-sama dan masuk surga itu sama-sama. Teman-teman, ini surga tuh luas, jangan apa ya, jangan pelit lah. Yuk kita masuk surga sama-sama. Gitu ya. Mungkin ada dua pertanyaan lagi ya Mas. Iya. Nanti karena ini batu saya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada lagi, kalau kita membaca Al-Quran sendirian terus sampai hatam, terus bacaan Al-Qurannya panjang pendeknya nggak benar, terus tajwidnya juga nggak benar, itu gimana? Oke. Jadi ada hadis, aku nggak usah Arabnya ya karena langsung intinya aja. Jadi hadis itu mengatakan ketika seseorang membaca Al-Quran itu terbata-bata, masih salah. Misalnya baca Quran, misalnya gini, misalnya warasulan ila bani Israil, misalnya ini ya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu misalnya bacaan hadar itu panjang pendeknya bisa dinego lah misalnya gitu. Ada juga yang membaca gini, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Itu pahalanya bisa double-double teman-teman. Itu kata Nabi, pahalanya double karena dia mengucapkan itu agak terbata-bata, itu pahalanya double. Barakallahu fikum. Mungkin itu ya. Satu kali lagi pertanyaan, terus kita akhiri. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, gimana sih Kak cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan baik sesuai kaidah? Nah, penjelasannya. Ini menghafal Al-Quran dengan cepat. Ini sebenarnya resep. Ini di antara kita berdua aja. Enggak. Jadi ini sebenarnya menghafal Al-Quran dengan cepat itu, Ana punya bukunya dari Ustadz Adi Hidayat itu tentang 30 hari sudah hafal Al-Quran, bahkan ayatnya, bahkan barisnya, bahkan lembarnya di posisi mana. Itu ada. Dan Alhamdulillah ini bukan sombong ya. Tapi sekarang hari ini agak lupa-lupa tentang ayat-ayat dulu. Hari ini pernah buat motivasi teman-teman. Hari ini pernah dites di satu masjid itu tentang di Al-Kahfi, jamaah itu cuma membacakan nomor ayat aja, nomor ayat, lalu kemudian di hari ini suruh membacakan ayatnya, terus posisinya di mana, itu disuruh membacakan. Dan alhamdulillah bisa. Dan ini
Ya ini buat motivasi aja teman-teman. Tapi sekarang akhirnya juga agak lupa-lupa. Udah lama banget itu masa-masa di pondok dulu, Masya Allah. Jadi gini teman-teman, semua itu, segala sesuatu itu membutuhkan yang namanya pemaksaan. Ya. Dan dengan pemaksaan itu akan timbul yang namanya kebiasaan. Nah, teman-teman, ketika ingin menghafal Al-Quran satu muka itu segini, satu muka, itu harus dipaksakan dulu. Kalau ingin mencari kemudahan, kita harus paksakan dulu. Kita sulit-sulit dulu. Lalu nanti kemudian lama-kelamaan akan menjadi mudah. Bukankah ayat, bukankah Allah sudah berjanji 2 kali? Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Sebenarnya ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, teman-teman harus paksakan dulu. Sebagaimanapun itu kesulitan, ya kita hadapi. Nanti lama-kelamaan akan menjadi mudah. Ya, dan pemaksaan, kebiasaan, dan akan menjadi ketenangan. Ya, misalnya ini, aku kasih contoh ini. Misalnya teman-teman sholat, ya sholat wajib aja. Sholat sunnah mungkin teman-teman memaksakan sholat sunnah itu sebelum zuhur 2 kali. Itu dipaksakan untuk selalu menjaga itu, lalu kemudian kan itu akan menjadi kebiasaan. Dan satu kali saja teman-teman menghilangkan tidak sholat sunnah sebelum zuhur itu, maka ada keganjalan di dalam hati. Ya nggak teman? Iya. Ketika kebiasaan itu kita hilangkan 1 hari saja, maka hati ini akan ganjal. Begitu juga menghafal Al-Quran. Ya, kita paksakan akan menjadi kemudahan. Kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa dianggap kemudahan. Gitu ya. Yang jadi intinya gini, kita harus paksakan dulu untuk menghafal Al-Quran satu muka itu, nanti lama-lama akan menjadi mudah. Gitu ya. Tapi jangan kemudian kalau sudah mudah menghafal satu muka, stop di situ, enggak, tambah 1 lembar. Bisa teman-teman, bisa. Ada kok. Yang 1 hari itu 1 lembar. Ada. Di banyak pondok-pondok tahfidz itu banyak. Ya, begitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman, karena Ana sambil kuliah juga. Ini kalau nggak percaya, aku tunjukin kuliah. Biar teman-teman tahu. Iya, iya, iya. Ini biasanya nih. Wah, Masya Allah, Kak. Ya. Ya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman tetap semangat. Kita ini adalah mutiara yang sedang berkumpul. Masya Allah, Mutiara Kak. yang sedang berkumpul. Masya Allah. Kenapa kok kita mutiara sedang berkumpul? Ya karena orang yang menuntut ilmu adalah cahaya. Orang itu cahaya. Nanti kemudian dia pergi keluar dari kajian ini, dia akan bersinar, bercahaya, akan mencahayai ketika temannya tanya tentang kegelapan yang dia permasalahkan, misalnya bagaimana menghafal Al-Quran ini. Nah, teman ini ya barusan disampaikan materi, lalu kemudian sampaikan ke teman. Itulah yang disebut cahaya, yang disebut mutiara yang sedang berkumpul di dalam majelis. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, Kak. Untuk sesi selanjutnya, Kak, nih, ada closing statement nggak dari karya sendiri? Closing statement yang tadi udah aku bacain ya. Ya teman-teman, Ya. Ini buat nasihat hari. Aduh, batunya tinggal 1%. Ya udah, Kak, nggak apa-apa. Oke. Maaf, tinggal 1%. Ya.